Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Nabil Syauki Rasyik dari dengan NIM 2415240818. Dan saya Praditama Ajmal Hasan dengan NIM 241524023. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan presentasikan hasil tugas besar pemodelan data kami. Ya, itu ya The Royal, The Royal. eh Singkatnya kita langsung mendemokan. Ini kenapa belum di share screen ya, Mas Praditama? Tolong di share screen segera ya. Oke, Oke, singkatnya pada kasus ini kita tetap menggunakan ya 20 anggota keluarga dari F1 sampai F20 lintas beberapa generasi dengan tiga jenis fakta dasar yaitu siapa orang tua siapa, siapa menikahi siapa, dan siapa bersaudara dengan siapa. Nah, nanti reasoner harus bisa menyimpulkan sendiri nanti relasi turunan seperti paman, sepupu, dan leluhur gitu ya. Lalu menandai pernikahan mana yang melanggar hukum sebagai inkonsisten. Nah, oke, kita langsung bahas ya. Kita bisa lihat di sini di bagian sebelah kiri, gitu ya. Di sini ada hierarchical class-nya. Nah, di sini ada family member. Ini merupakan akar kelas di mana di bawahnya kita ada male dan female. Nah, di female sendiri kita bisa male female ini kita buat disjoin, bisa terlihat di bagian male itu disjoin dengan female dan di bagian female disjoin dengan male. Lalu family member itu kita juga cover, kita cover dengan agar dia equivalent hanya to female dan male saja. Equivalent to female or male saja. Oke, selanjutnya juga di atasnya di situ bisa lihat ada di keset. Nah, ini penting buat apa pewarisan tahta. Ini adalah salah satu kelas untuk anggota yang sudah wafat. Lalu untuk mendukung hak waris, kita juga ada tiga kelas tambahan yang mendukung pendukung hak waris. Ada aset, inheritance claim, dan juga claim status. Nah, claim status ini sendiri kami definisikan gitu ya sebagai enumerasi tiga individu. Yaitu di situ ada inheritance ya, status approve, status dispute, dis, dis, dispute, dan status pending. Nah, selain itu, ada kelas-kelas terdefinisi juga di sini ya, seperti ada brother, sister, uncle, aunt, crown hair, polygamous head, dan consanguineous offspring. Nah, kelas-kelas ini juga tidak akan dibuat secara tidak diisi secara manual ya, nanti ditentukan oleh reasoner gitu ya. Oke, kita lanjut. Eh, pro, Coba kita ke bagian objek properties dulu ya. Pertama, ke objek properties dulu. Nah, properti dasar yang kami assert ya, seperti yang sudah jelaskan tadi ada tiga jenis. Yaitu pertama yang has biological parent, terus is married to, dan is sibling of. Nah, sisanya nanti diturunkan otomatis oleh reasoner. Oke, pertama kita lihat yang has biological parent terlebih dahulu. Coba ke tab nah di tab karakteristiknya kita bisa lihat gitu ya dia itu sifatnya ada dua yaitu ada asimetrik dan irrefleksif gitu ya. eh Apa namanya? Asimetri ini berarti bahwa kalau misalnya A itu adalah orang tua dari B, kalau A adalah kalau A adalah orang tua dari B, maka A bu, maka B bukanlah orang tua dari A gitu. Atau kalau A anak B, ya B tidak boleh anak A. Nah, inverse-nya itu has biological child gitu ya. Dan ini juga merupakan sub ancestor seperti itu. Kalau irrefleksif sendiri itu berarti ya eh, apa ya menghubungkan anak ke orang tua ya, refleksif. Nah, lanjut. Selanjutnya ada is married to. Nah, is married to ini relasi pasangan.
Nah, di sini kalau tadi has biological parent asimetrik sama apa namanya? Sama irrefleksif, di sini yang asimetriknya jadi simetri. Kenapa simetri? Karena ya kalau A menikahi B, udah jelas B juga menikahi A. Tidak seperti yang sebelumnya ya. Tidak mungkin kalau orang anak dari B, B itu adalah anak dari A, itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan kalau di sini ya sudah jelas kalau A menikahi B, maka B juga menikahi A. Nah, selanjutnya ya refleksif juga di sini ya tidak mungkin ya diri seseorang itu menikahi dirinya sendiri. Oke, selanjutnya ada is sibling of. Nah, is sibling of ini relasi saudara ya. Di sini dia sama dengan is married, sem- ada simetrik sama irrefleksif. Nah, ini penting gitu ya. Relasi ini kami assert nanti bukan diturunkan lewat chain reasoner. Ya salah satu alasannya adalah eh, un- adalah karena apa ya? Kalau misalnya kita buat dia eh hasil di assert gitu ya, hasilnya apa ya? Kalau misalnya tidak ini tuh kalau misalnya lewat chain gitu ya, nanti diturunkannya itu lewat chain, isi sibling of ini diturunkan lewat chain itu berpotensi mengakibatkan suatu kerusakan ya gimana di mana pas itu tuh saat kami coba itu ada ketidaksesuaian gitu di mana yang harusnya dia itu apa namanya bukan saudara dia jadi saudara juga gitu ya jadi saya kurang bisa menjelaskannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Akhirnya eh, tidak bisa lewat chain di OEL gitu ya. Itu karena ada salah satunya self self loop ya. Self loop yang merusak menara. Nah, dengan kita menggunakan metode di assert ya hasilnya benar dan pernikahan saudara tetap terdeteksi otomatis. Nah, kalau tadi kan sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga pernikahan saudaranya bisa apa namanya tidak terdeteksi gitu ya karena self loop ini. Nah, di sini juga dia memiliki ini ya apa namanya has older sibling gitu ya adalah sub propertinya nanti gitu. Dan di sini ada juga tadi dia di apa namanya di sibling of lagi itu juga kita udah setel sebagai disjoin dengan ismer itu. Jadi kalau misalnya dia ada relasi sibling of dia akan disjoin dengan ismer itu. Oke, selanjutnya has ancestor. Nah, Health Ancestor ini coba kita lihat karakteristiknya. Nah, di sini ada sifat transitif. Ya, ini adalah kunci gitu ya buat eh, apa ya chain yang cukup jauh ya, yang berulang yang cukup jauh. Nah, contohnya di sini kalau A itu anak B dan B adalah anak C, reasoner itu akan menyimpulkan bahwa ya C leluhur A sampai jarak berapapun gitu ya. Kakek, nenek hingga cicit-cicit gitu ya. Nah, inverse-nya dia has descendant. Oke. eh kita ke property chain ya. Terus kita bisa lihat is parent sibling of ya. Mana is parent sibling of ya. Property of. Nah, di bawah itu ada super property of change ya. Sub property of atau chain. Nah, di situ kita bisa lihat inti otomasinya ya di sini. Nah, is parent sibling of itu didefinisikan sebagai rantai is sibling of dot has biological child. Nah, jika A bersaudara dengan P dan P punya anak C, gitu ya. Nanti maka A adalah paman, paman dari C, paman atau bibi ya, paman dari bibi atau C. Nah, karena emang chain ini itu tidak apa namanya tidak bisa menyaring gender gitu. Nanti gendernya ditangani di mana? Gender ditangani langsung nanti di kelas uncle dan kelas outnya sendiri. Di mana uncle adalah male yang punya
is parent sibling of, dan Aun adalah female yang punya is parent sibling of. Oke, selanjutnya coba klik is cousin of, is cousin of. Nah, nah untuk udah ini udah is cousin of ya. Nah, selanjutnya, nah kalau di sini has biological parent gitu ya. Has bio, eh, nah iya itu is cousin of. Nah, di sub propertinya kita bisa lihat juga di situ dia menggunakan yang tiga rantai gitu ya, tiga lantai di mana sepupu itu adalah has biological parent, terus is sibling of, dan has biological child. Atau bisa kita baca juga ya, orang tuaku gitu ya, has biological parent, ya kita memiliki orang tua gitu ya. Orang tuaku bersaudara is sibling of dengan orang tuamu. Berarti kita sepupu. Nah, artinya kita sepupu. Sifatnya simetrik. Ya, kalau misalnya saya sepupu A, B, maka B sepupu A. Oke, kita percepat. Selanjutnya, coba klik has biological parent di has biological parent. Nah, di bagian disjoin ya, di sini juga udah ada hukum buat yang hukum incest. Ya, ismer itu sama seperti yang tadi ada di sibling of juga ya, udah dijelaskan. Yang artinya ya satu pasangan tidak boleh berada di relasi menikah sekaligus. Nah, kalau terjadi hal seperti itu bagaimana? Ya nanti listenernya akan langsung inkonsisten. Nah, mungkin langsung kita serahkan saja ke Praditama buat nyalakan reasonernya. Silahkan. Baik, terima kasih. Di sini kita akan langsung saja kita nyalakan reasonernya. Oke, sudah berhasil ya. Pertama, mari kita ke individual dulu ya. Nah, sini kita ke individual F1 dan di sini terlihat ya jika objek properties dari Has ancestor itu sudah berhasil gitu. Di mana F1 ini memiliki banyak leluhur bisa dilihat mulai dari F3, F6, F7 dan seterusnya. Banyak gitu di sini ya. Lalu selanjutnya di sini kita akan berpindah ke F3 ya. Nah, di mana F3 ini tuh otomatis terhubung the, di properti objek property is cousin of dengan F2, F5, F6, F15 gitu. Yang menunjukkan bahwa objek properties is cousin of-nya juga sudah berhasil berjalan. Begitu. Lalu di sini kita akan berpindah ke classes di Aun. Sebentar ya. Nah, di sini bisa dilihat define class yang tadi disebutkan ya, ada brother, uncle, aunt dan sebagainya gitu ya. Di sini udah di sini para instansnya atau orang-orang itu sudah bisa terdefinisi secara otomatis gitu oleh reasonernya. Ini terlihat brother memiliki instance berikut crown hair, polygamous head dan uncle. Di sini juga ada aunt, sister gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini juga yang menarik itu di mana eh, sini terdefinisi juga ya jika F4 itu sebagai crown hair gitu. Nah, sekarang kita akan berpindah ke hak waris ya. Di sini kita membuat eh, instansnya itu claim child F10 ya. Nah, di sini kita mendefinisikan objek property assertion-nya ada royal asset, claim beneficiary F6, claim status, dan juga ada share percentage 40% gitu ya. Nah, eh,
Di sini masalahnya relasi biasa itu tidak cukup gitu, karena satu klaim itu bisa punya banyak atribut sekaligus. Siapa ahli warisnya, harta apa, berapa persen, dan status legalnya. Nah, sebagai solusinya, eh, kami membuat kelas penengah yang bernama inheritance claim ya, yang tadi disebutkan gitu. Nah, dan juga pada individu klaim Child F10 ini juga, eh, seperti yang sudah saya jelaskan gitu ya. Di sini eh, saya kami menautkannya juga dengan empat hal properti fungsional ya, yang tadi yaitu klaim beneficiary, klaim aset, klaim status, dan juga hash share percentage gitu. Nah, sehingga dengan itu tuh satu objek klaim itu mewakili relasi Henry yang utuh gitu. Selain itu juga kami juga menambahkan klaim F1 juga ya, yang kurang lebih caranya sama seperti klaim child F10 tadi. Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke query-nya ya. Mungkin dari query satu dulu. Duh, sebentar. Kita siapkan dulu query-nya. Oke, di sini query-nya itu ya. Nah, di sini terlihat query-nya sudah berjalan gitu ya. Di mana query pertama ini cari semua kepala keluarga poligami yang punya anak dengan klaim waris berstatus disputed di atas persentase 30% gitu. Dan di situ terlihat hasilnya F10. Lalu lanjut ke query selanjutnya ya. Di mana query selanjutnya ini kita akan mencari keturunan dari pernikahan konsanguin yang memiliki klaim waris berstatus pending dengan persentase tepat pada batas maksimumnya, yaitu 50%. Kita cobakan. Nah, di sini terlihat ya bahwa query-nya juga sudah berhasil gitu. Sehingga terlihat bahwa hasilnya adalah F1. Begitu. Oke, sekarang mohon maaf sebelumnya tadi mic-nya mati ya. Sekarang kita lanjutkan lagi mulai dari debugging incest. Di sini kita langsung saja untuk skenario pertama di mana di sini kita akan mencobakan di mana kasus menikahi ponakan ya. Sini kita coba. Mohon maaf. Eh, saya share screen dulu. Oke, sudah. Tadi terakhir sudah berjalan ya. Sekarang kita coba tambahkan is married to F9. Oke. Nah, sekarang kita synchronize listener-nya. Nah, di sini terlihat ya, jika ontologinya inkonsisten gitu, tidak bisa. Sini F4 tidak bisa menikahi F9. Terlihat bahwa sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke skenario kedua, di mana kita akan mencoba menikahi leluhur atau ancestor ya. Di sini pertama kita hapus dulu, lalu kita ulangi. Oke, di sini F1 kita akan tambahkan F1 is married to dengan F11 ya, di mana F11 itu adalah leluhur dari F1.
Kita coba. Di sini juga tidak bisa ya. Seperti itu. Boleh untuk skenario ketiganya eh, serahkan kepada Mas Nabil. Oke, selanjutnya eh, kita akan menguji yang V3, yaitu menikahi saudara. Oke, coba saudaranya kita pakai yang F5 deh. F5, Mas. F5, Mas. Tolong, F5. Nah, coba di F5 kita tambahkan Ismer itu dengan yang F15. Nah, di situ itu kan juga jelas ya tulisannya di situ ada isi sibling of F15. Jadi F5 dan F15 ini adalah saudara. Nah, ketika ditambahkan kita synchronize ya inkonsisten gitu ya. Ya, ini merujuk pada disjoint properties yang sebelumnya udah ditunjukkan di bagian is sibling of dan is married to gitu bahwa is sibling of itu disjoint dengan is married to. Nah, mulai dari situ gitu. Apa ya? Inilah salah satu keuntungan juga ya mengassert is sibling of pelanggaran saudara terdeteksi tanpa peraturan perpasangan. Hapus assertion ya. Oke, selanjutnya V4 kita akan mendemokan menikahi orang tua. Coba kita ke F3, Mas. Nah, karena F3 ini adalah anak dari F7. Mana F? Nah, di situ bisa lihat ya bahwa adalah has biological parent F7. Oke, lanjut kita percepat saja ya. Nah, ketika di start reasoner, incons- akan menyebabkan inkonsisten gitu ya. Ini ditangkapnya dari disjoint properties yang antara has biological parent dan is married to. Yang seperti sebelumnya sudah saya tunjukkan ya saat saya menjelaskan di awal. Nah, karena ya is married to simetris pasangan F2 F7 F3 otomatis berada di kedua properties yang disjoint gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke yang waris konsanguin melebihi 50%. Gitu ya, konsanguin 50%. Individualis klaim F1. Nah, klaim F1 data property assertionnya coba kita ubah ke hash share percentage-nya kita ubah dari 50 ke 70. Nah, ini harusnya mengakibatkan kegagalan ya. Karena di tidak boleh lebih dari 50 harusnya. Kalau yang tadi sebelumnya dari F1 sampai F4 itu kita tentang pernikahan ya. Nah, tapi di sini kita bahas tentang hak waris. Nah, di situ terdapat ya inkonsisten juga gitu. Jadi klaim dibatasi sampai batas maksimalnya 50 lewat universal restriction bersyarat. Nah, saya ubah versi klaim F1 yaitu klaim F1 dari 50 jadi 70 ya tadi akhirnya inkonsisten gitu. Di kekuatan F1 di consequence of spring memaksa setiap hash percentage kurang dari sama dengan 50 ya kurang lebih sama dengan 50%. Sementara ya tadi dengan kita masukkan 70 itu sudah melanggarnya. Nah, coba dikembalikan ke 50%, kita start listener lagi. Nah, berhasil ya. Jadi ya kurang lebih ontologi ini bukan sekedar menyimpulkan relasi-relasi juga, tapi juga menjadi penjaga aturan gitu ya. Setiap pelanggaran hukum yang ada itu otomatis bakal terdeteksi. Oke.
Nah, studi kasus ini bagi kami cukup menarik setelah melakukan praktikum gitu ya di eh, banyak apa ya beberapa kasusnya adalah batasan simpel atau apa ya namanya hasil property chain gitu ya menjadi non simple dan properti non simple itu juga tidak boleh dipakai pada disjoint refleksif atau cardinality gitu. Makanya sebab larangan menikahi keponakan dan luhur itu gak bisa kita pakai disjoint seperti yang lain gitu ya. Nah, makanya kami pakai negatif property assertion F1 dan F2 di situ. Yang kedua itu ada self love ya pada saudara. Kalau saudara diturunkan lewat change gitu ya, has biological parent sama dengan has biological dari has biological parent sama has biological child hasilnya selalu memuat pasangan yang sama X dengan X gitu ya. Karena change tidak punya syarat X sama tidak sama dengan Y. Nah, dan di event form hanya tersedia lewat SWRL. Sedangkan kita kan hanya WLDL2 murni gitu tanpa SWRL. Nah, self love kan. Nah, dengan tadi lewat change tadi itu self love itu bakal merusak turunan paman dan sepupu gitu. Sehingga nanti membuat isi sibling of tak bisa refleksif. Makanya kami tadi assert dengan isi sibling of. Gitu. Ketiga juga selain itu apa lagi? Ketiga tuh tidak ada role conjunction. Nah, aturan anak dari dua orang tua yang saling sepupu butuh itu kan butuh mengaitkan dua relasi pada individu yang sama. Nah, itu tak terekspresikan di OL 2DL. Makanya itu karena itu keanggotaan apa namanya consanguineous offspring ya kita assert juga. Sementara cap waris 5% lewat Universitas Association tetap berjalan otomatis. Keempat, open world assumption. Itu rasional tidak menganggap tidak ada kakak hidup kecuali kita menutupnya. Nah, itu alasan kami menambahkan has older siblings maksimal satu pada kandidat Crown Height. Jadi keputusan-keputusan tadi ya bukan cuman keputusan-keputusan tadi ya kita dapatkan dari berbagai macam coba-coba sama ya tentunya ada bantuan juga dengan menggunakan eh, apa namanya tools AI gitu ya untuk mencari tahu solusi dan akhirnya eh, ya terciptalah desain seperti ini gitu ya. Oke, selanjutnya silahkan ke Pratama mungkin untuk melanjutkan. Oke, jadi hmm, kurang lebih kita sudah di penghujung akhir dari presentasi. Jadi seluruh model kami itu sebagai kesimpulan gitu ya, seluruh model yang ada pada ontologi kami itu diuji dengan tiga cara gitu ya. Yang pertama ada uji konsistensi basis, uji klasifikasi dengan teknik teknik entailment gitu ya, yaitu menyuntikkan komplement kelas gitu. Dan terakhir uji pelanggaran. Nah, semua skenario eh, tadi juga semua skenario gitu ya berstatus lulus gitu. Mulai dari define class tadi ada crown hair, polygamous set gitu. Own itu semua sudah ada instansnya dan juga eh, DL query juga tadi sudah berhasil ya. Dan juga sampai di uji coba anti tadi sampai di uji coba eh, yang skenario 1 sampai skenario 5 ya. Semua sudah berhasil gitu. Dan juga bisa dilihat pada laporan kami ya di tabel verifikasi gitu. Oke, terakhir, jadi kesimpulannya itu dari hanya tiga relasi dasar tadi, ontologi ini tuh dapat menyimpulkan seluruh silsilah, menyimpulkan seluruh silsilah, mengklasifikasikan peran gitu tadi seperti eh, hair crown atau pewaris tahta dan juga kepala keluarga yang berpoligami ya. Tadi pewaris tahta F4, kepala keluarga yang berpoligami itu F10, terus menjawab DL query, dan juga menolak setiap pernikahan ataupun klaim waris yang melanggar hukum gitu dengan inkonsistensi ontologi ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika Terima kasih banyak. ada yang salah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.